Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan kali ini kembali lagi tak bosan-bosan. Saya harus bertamu di rumah Bapak Tommy Da Costa selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kupang dan juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kupang. Selamat pagi menjelang siang. Selamat Pak pagi. Dewan. Minta maaf, ini saya mengganggu aktivitas Pak Dewan jalan terus karena ini tuntutan dari masyarakat Kabupaten Kupang untuk dapat informasi terkait dengan pengembangan di Kabupaten Kupang. Karena itu saya terus hadir mencari Pak Dewan di mana saja untuk bisa mewawancarai Pak Ketua. Pak Ketua, izin Kabupaten Kupang di kepemimpinan Pak Yoslede dan Ibu Aurum Tito Eki untuk periode ini dengan tagline menuju Kabupaten Kupang Emas. Nah, salah satu yang digenjot untuk pembangunan di Kabupaten Kupang adalah seluruh aset yang ada di wilayah hukum Kota Kupang milik Kabupaten Kupang akan dijual untuk pembangunan Kabupaten Kupang. Pandangan dari Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang selaku partai yang mengusung atau yang membesarkan atau yang melahirkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang seperti apa Pak Tommy? Silahkan. Baik, terima kasih Suara Harapan yang hari ini datang meliput dan mengambil informasi. Hal yang sangat-sangat penting sekali untuk Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sekarang jalan ini sebenarnya untuk pembangunan itu sudah dimulai ketika dia dilantik. Sehingga dia sudah turun kemana-mana, dia sudah inspeksi kemana-mana, ada pasar juga ada sudah inspeksi, sisa lagi nanti pembangunan yang lainnya. Bahkan nanti mungkin civic center juga dia akan berusaha untuk dalam tahun ini atau tahun depan pasti dibangun. Dibenahi untuk memajukan perekonomian Kabupaten Kupang. Kita sekarang Kabupaten Kupang sebenarnya jujur saja kita sebenarnya defisit yang cukup Defisitnya? Ya, defisit yang cukup dari tahun lalu, dari zaman era bupati yang lama. Dan sekarang ini kita berusaha supaya defisit itu ditutup, ditutup. Dengan adanya efisiensi ini, semua teman-teman bingung, ini kita mau ambil uang di mana? Bingung sekali. Bingung sekali. Karena seperti contoh dinas PU dipotong ada berapa ratus yang tidak masuk. Ya kita juga sebenarnya sangat mendukung sih langkah-langkah bupati yang sekarang dilakukan itu, sehingga memang ada anggaran-anggaran yang minus yang kosong untuk ini. Oleh karena itu tentu saya sebagai Ketua DPC Kabupaten Partai Gerindra Kabupaten Kupang yang menyusun Pak Bupati dan Ibu Aurum, kami selalu memberikan berkomunikasi dan saya selalu memberikan masukan. Yang pertama nanti kalau misalnya katakanlah aset itu terjual, sebelum aset itu terjual tentu harus ada aturan-aturan yang harus dilalui, sehingga jangan sampai Pak Bupati dan Ibu Wakil terjebak di dalam itu. Aturan yang dilalui itu pertama harus melibatkan stakeholder semua, yang punya kepentingan. Pertama dari teman-teman dari kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga itu kalau ada peluang kasih masuklah hakim, hakim hukum berat satu orang masuk dalam itu. Kemudian nanti harus ada apresor, tim apresor. Tim apresor itulah yang nanti menghitung semua total itu rumah itu berapa, kayak katakanlah misalnya rumah jabatan yang dia Pak Bupati Mentera tinggal itu berapa, kalau katakanlah kita jual itu itu harganya berapa, nilainya berapa, itu dengan tanah berapa, itu harus nilainya, lalu dihitung semua sesuai dengan ini dan tidak menyalahi aturan, silakan jual, karena kita mau taruh lama-lama di sana juga tidak ada untung. Tidak berfaedah untuk Kabupaten Kupang. Karena apa? Katakanlah misalnya kayak bupati-bupati yang terdahulu kontrak-kontrak
20 tahun, 15 tahun, hanya dengan 1 miliar, 2 miliar, itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kalau untuk kabupaten saya tidak ada. Oh gitu. Susah. Untuk pembangunan kabupaten. Ya, tidak pernah ada. Dari hasil kontrak itu? Tidak ada. Mereka hanya berharap untuk dari dana DAK, dana pusat. Nah, sementara Kabupaten Kupang PAD berapa? PAD kita hanya 40 sekarang dulu. Yang bupati yang terdahulu itu baru 40 miliar lebih. Sekarang baru 70 lebih. Itu karena desakan dari bupati dan wakil bupati. Segera kasih naik semua. Nah, bayangkan pasir saja. Kami kemarin rapat dengan Ketua Pemperda. Saya rapat ini dengan OPD. Kita tanya Pak Pemda, itu pasir itu 1 kubik berapa? Hanya 10.000. Pak ini langsung bilang, tidak boleh 10.000 kamu kasih jatuh kita atau apa? Harus kasih naik, karena sekarang pasir di Kupang itu setiap 1 kubik itu 275. Ya. Sekarang mungkin naik lagi, ya. 375 kayaknya. Ya. Ini ambil dengan 10.000? 10.000 1 kubik. Nah berarti 1 red hanya 50.000. Atau 44. Ya. 50.000 rata-rata. Yang saya lihat dengan teman-teman Pol PP dengan ini apa Bapeda ambil itu hanya 50.000 saja. Kasih naik 50.000. Ya. Jadi 100. 50.000. Jadi per kubik. Per kubik 50.000 per kubik. Maka kalau 5 kubik di 1 oto, maka 250. Nah, kan begitu. Hitungan realistis. Hitungannya begitu. 1 hari itu bisa dapat sampai 15, 20, 30 juta. Itu 1 hari. Nah, ini memang dinas itu memang agak ya sudah tua-tua semua, jadi semoga inilah ya di kepemimpinan yang baru ada semoga ada hal yang baru lah untuk. Jadi prinsipnya Pak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kupang mendukung. Pada dasarnya kita mendukung. Ya, kita mendukung ya semua langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, khusus bupati, wakil bupati dan kita DPR, kami pasti akan mendukung ya. Tentu kami akan mendukung untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang, untuk kemaslahatan mereka. Untuk itu kita harus mendukung, tetapi kita ikuti jalur ya, sehingga jangan sampai tabrak aturan. Akhirnya apa? Nanti terakhir ini Gerindra sudah buat begini, Gerindra salah begini, ya itu tidak baik. Itu yang harus dijaga ya. Kita harus sebagai jaga itu. Wakil rakyat DPR mengawal, mengontrol sehingga harus menjaga itu. Apa yang diputuskan itu benar-benar mengikuti regulasi yang berlaku. Ya, itu yang sekarang katakanlah misalnya hilirisasi. Memang akan kita hilirisasi ya. Kita hilirisasi misalnya tambak ya. Tambang apa namanya itu? Ya pasir-pasir apa batu material dan nanti Pak Cupitar kita akan ambil alih. Pak Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang tadi sedikit singgung tentang efisiensi anggaran. Sejauh ini kita sudah tahu bahwa akan ada efisiensi itu dan itu sudah diberlakukan. Sudah buat. Ada tidak pemerintah duduk bersama dengan teman-teman di DPR untuk mendiskusikan hal ini, karena ini akan tentunya berdampak dengan pembangunan di Kabupaten Kupang. Harusnya wakil rakyat menanggapi itu seperti apa? Ya, baik. Khusus untuk efisiensi, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasih, Bapak Bedi Harapan. Efisiensi ini sebenarnya dia harus sampaikan kepada DPR, bersurat kepada DPR, dan kalau ada waktu datang kita duduk bersama. Tapi sampai sekarang karena mungkin waktunya yang mendesak mereka, untuk mereka harus laporkan dulu ke kementerian dulu, baru nanti mereka datang. Ya. Jadi efisiensi sejauh ini belum melibatkan teman-teman. Belum. Jadi kami belum tahu. Bahkan kami di DPR saja mungkin hanya tidak sampai 50% ya DPR. Ya. Untuk efisiensi. Ya, jadi ya kami punya harapan adalah semua keputusan apapun datang kita bicara di DPR. Karena lembaga DPR itu rumah adatnya kita Kabupaten Kupang. Rumah rakyat. Persoalan apapun datang ke situ kita bicara. Ya. Cari jalan keluar. Cari jalan keluarnya. Bahkan nanti menjual aset apapun datang kita akan bicara di situ. DPR. Libatkan semua di situ. Ya, sehingga
pembangunan itu betul-betul maju, itu maju full time, tidak main-main. Pak dibilang berlari lah. Berlari, kita tidak duduk ya. DPR juga tidak duduk. Kalau jalan saya jalan. Saya duluan periksa mana-mana, saya duluan baru Pak Bupati ikut. Ya. Ya. Saya duluan. Harus tangkap. Ya, cepat. Gerak cepat. Ya. Saya prinsipnya seperti itu. Apalagi perjalanan dinas DPR di efisiensi semua ya. Udahlah, terserah kamu tidak jalan. Ya, tapi ingat, saya kasih tahu kalau ada hal sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kami tidak akan bertanggung jawab. Oke. Gitu. Pak Dewan, dengan efisiensi anggaran di daerah maupun di pusat, untuk pembangunan ini berdampak tidak? Sementara memang sebenarnya kalau misalnya itu sudah berlaku maka berdampak. Ya, tentu berdampak. Tapi ini sementara belum. Belum diajukan dulu ke menteri, nanti dari menteri melihat bagaimana apakah diefisiensi atau tidak, nanti dari menteri yang ngatur. Kemudian nanti bupati juga diberikan kewenangan untuk bertemu langsung, kalau ada butuh apa-apa nanti bupati yang langsung ambil alih. Bertemu dengan menteri-menteri, makanya Pak Bupati, Pak Gubernur sudah bertemu dengan menteri, ada 20 menteri yang bertemu. Berarti ini merupakan satu langkah yang baik sehingga bisa, minta maaf meminimalisir cubitan-cubitan dari. Ya itulah. Ya, kalau saya lihat hampir seluruh OPD seperti itu. Di Kabupatenku, Pak. Kabupaten. Hampir seluruh. Ya, jadi kecuali DPR. Ya, sama semua, Pak. Kita sama semua. Iya. Jadi gini, untuk efisiensi ini sebenarnya dalam waktu dekat ini untuk pembangunan itu kita masih tahan mengendalikan dulu ya. Karena mereka masih laporkan dikirim ke pusat dulu, dari pusatnya keputusannya apa nanti mereka yang ngatur di sana. Tetapi untuk Pak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati itu ada khusus untuk ke Jakarta ya, bertemu dengan teman-teman menteri, Bapak Ibu Menteri di Jakarta, dan akan memberikan, bahkan Menteri Pertanian itu sudah siapkan uang 1 triliun ya. Siapkan uang 1 triliun. Itu tidak main-main, Bapak. Kita punya ini kan sekitar 1 triliun 1,2 lebih. 1,3 lah sekarang lebih. Tapi lah tambah 1 triliun berarti 2 triliun lebih. Besar, Bapak. Nah, belum lagi dinas-dinas yang lain ya, menteri-menteri yang lain. Katakanlah misalnya Kementerian PU, dia tambah lagi 1 triliun atau 2 triliun. Pariwisata. Ini pariwisata kami lagi buat peranya, karena memang harus kita buat semua aturan itu, peraturan daerah itu untuk membantu pemerintah daerah agar bisa berjuangnya bisa. Ya. Jadi kita berjuang tidak boleh kayak istilah Pak Bupati sampaikan, tidak boleh kita duduk. Ya. Atau kita boleh kita jalan, lari, berjuang dengan lari. Ya saya pikir itu efek yang bagus. Kita harus berjuang dengan lari. Sehingga kenapa Pak Bupati, Pak Gubernur sekarang ke Jakarta dan sudah bertemu dengan beberapa menteri, dan itu langkah yang baik. Langkah itu, dan itu sebenarnya itu percepatan. Nah, daripada kita kirim uang masuk ke daerah tidak jelas, nanti laporannya sudah jelas semua, tapi tidak semua pembangunan tidak jelas. Ya, bahkan kita punya nanti, kalau ini masalah yang nanti masalahnya panjang, Bapak. Ya, semoga dengan kepemimpinan yang baru ada terobosan-terobosan dan tentu mengikuti regulasi yang berlaku. Satu pesan terakhir untuk Bupati dan Wakil Bupati dalam kepemimpinan mereka, catatan khusus dari Pak Wakil. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pada semua masyarakat Kabupaten Kupang dan juga media Harapan. Satu pesan saya untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati, berjalan terus. Ya. Jangan pernah ragu dan berbuatlah baik untuk masyarakat Kabupaten Kupang. Ya, tentu kami dari Partai Gerindra juga akan berjalan bersama-sama dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk kepentingan Kabupaten Kupang, masyarakat Kabupaten Kupang. Banyak hal yang nanti tantangan yang Bapak Ibu harapi, pasti. Ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan beserta kita. Ya, untuk itu semua media di belakangnya Pak Bupati dan Ibu Wakil
kita berjuang, kita mencoba memperjuangkan ini. Ya, saya pikir kita sudah tidak mencoba lagi karena sudah ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Sisa tinggal bagaimana kita fokuskan pikiran, ya, kita fokuskan hati kita, tenaga kita untuk kita berjuang bersama-sama dengan bupati dan wakil bupati untuk masyarakat Kabupaten Kupang. Menuju Kabupaten Kupang ya Mas. Menuju Kabupaten Kupang yang emas. Ya, kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Ya, bupati harus optimis, tidak boleh pesimis, dan inilah yang disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kupang dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kupang. Tidak boleh hanya kita duduk dan berharap, harus tangkap. Ya, tapi kita harus menjemput bola. Yes. Ya. Kalau ada bola di mana kita tangkap. Ya, itulah yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dan saya berharap berdoa terus, ya, kita berjalan di jalan yang benar. Demikian, terima kasih. Salam. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih Pak Wakil Ketua, mohon maaf sudah mengganggu aktivitas. Terima kasih. Demikian ngobrol pintar yang kesekian kalinya bersama dengan Pak Wakil yang tidak bosan-bosan. Welcome terhadap media Suara Harapan untuk ngobrol pintar. Hanya untuk masyarakat Kabupaten Kupang. Tuhan memberkati kita semua.